Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Masjid ini bisa berdiri itu karena Allah. Pesantren Bahrus Syifa bisa berada di sebelah masjid berdiri itu juga karena kebaikan Allah kepada kita. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang mensyukuri nikmat Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama saya ucapkan yang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ta'mir Masjid Al-Ikhlas dan kepada pimpinan Ma'had Bahrus Syifa yang tadi beliau memberikan muqaddimah yang saya rasa nggak tepat, perlu diluruskan. Beliau mengatakan ada ulama muda, belum jadi ulama. Kita masih talibul ilm, jadi masih penuntut ilmu sama antum. Cuma bedanya mungkin ana yang dikasih kesempatan untuk ngisi di sini. Kemudian kalau tadi disuruh kasih pertanyaan yang sulit-sulit, ya nggak bisa jawab lah. Tapi beliau tadi ngomong pasti bisa dijawab. Nah, itu salah satu kelebihan penuntut ilmu. Dia walaupun nggak bisa jawab tetap jawab. Dia mengatakan wallahu a'lam. Itu sudah jawaban jamaah. Nah, daripada jawab nyeleneh ketika dia mengatakan wallahu a'lam, berarti dia itu talibul ilm. Dia penuntut ilmu yang tahu menjawab pertanyaan yang sulit. Tapi alhamdulillah, tepat pukul 9 hari Ahad tanggal 20 Safar 1438 Hijriah, kita duduk bersama di masjid ini memakmurkan rumah Allah. Karena kebanyakan umat Islam itu lebih suka memakmurkan pasar daripada memakmurkan rumah Allah. Itu salah satu penyakit yang menimpa kebanyakan umat Islam. Hari Ahad biasanya orang kalau tidak memakmurkan pasar, memakmurkan alun-alun. Ya. Padahal kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha wa abghadul biqa'i ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah itu masjid, yang paling dicintai Allah. Dan yang paling dibenci sama Allah itu pasar. Tapi realitanya umat Islam lebih suka ke pasar daripada ke masjid. Coba tanyakan kepada diri kita, langkah kita ini lebih sering ke masjid apa ke pasar? Khususnya ibu-ibu. Mungkin sebagian ibu-ibu mengatakan, Ustaz, kan wanita itu tidak dianjurkan sholat berjamaah ke masjid. Betul. Dan juga tidak dianjurkan berangkat ke pasar. Kalau kita mau bicara tidak dianjurkan, bahkan wanita itu kata Allah, waqarna fi buyutikun. Kalian netep di rumah kalian, jangan kemana-mana. Kecuali ada perlunya. Kalau harus keluar, wala tabarrujna tabarrujil jahiliyah dulu. Kalau harus keluar, tapi nggak boleh kau bersolek seperti solek yang orang-orang jahiliyah yang dulu. Jadi kalau kita bicara ibu-ibu tidak dianjurkan ke masjid, ibu-ibu juga tidak dianjurkan ke pasar. Nggak ada anjurannya ibu-ibu ke pasar. Itu tempat yang paling dibenci sama Allah.
di muka bumi ini. Ibu-ibu kalau mau ke masjid, suaminya tidak boleh melarang. Ada suami-suami yang tidak suka istrinya ke masjid. Sang suami mengatakan kepada istrinya, "Dek, lebih utama sholat di rumah. Siap mas, sholat di rumah. Sholat subuh di rumah. Jam 6 izin lagi ke suaminya, Mas, aku mau ke pasar, tafadholi, monggo." Ke masjid nggak boleh, ke pasar tafadholi. Itu tempat yang harus dijaga wanita dari tempat seperti itu. Kita bicara tentang pendidikan anak. Para jamaah rahimakumullah, pendidikan anak ini bermula dari menjalin rumah tangga atau memilih suami atau istri. Startnya itu di situ ketika ingin mendidik anak. Karena ada orang-orang yang sudah salah memilih suami, ada yang sudah salah memilih istri. Setelah bertahun-tahun menikah, dia baru sadar, ya Allah, ternyata anak-anak kayak bapaknya tidak sholat. Umpamanya, sang ibu sadar, yang didik anak ini siapa? Ya ibunya sebenarnya, yang memilihkan bapak itu. Pernah salah seorang tabi'in, Abul Aswad Ad-Du'ali, dia kumpulkan anak-anaknya. Dia ngomong sama anak-anaknya, "Laqad ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu." Kata bapaknya ngumpul sama anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, bapakmu ini sudah berbuat baik kepada kalian. Sejak kalian kecil sampai kalian dewasa dan sebelum kalian dilahirkan." Ini bapak mengatakan kalau dia telah berbuat baik kepada anaknya sebelum anak itu dilahirkan. Anak-anaknya bingung. "Abah, kalau kau berbuat baik kepada kita ketika kecil, kita tahu. Kita udah besar pun kau terus berbuat baik. Naam, kita melihat hal itu. Tapi bagaimana engkau berbuat baik kepada kita sedangkan kita belum dilahirkan?" Apa kata bapaknya? "Ikhtartu lakum umman la tusabbuna biha." Aku telah memilihkan bagi kalian seorang ibu yang kalian tidak dicela karena ibu kalian. Tuh. Jadi mendidik anak itu prosesnya dari situ tuh, dari memilih pasangan hidup. Nggak sembarangan. Pendidikan anak sekarang tahu anaknya nggak bener. Coba tanyakan, jangan-jangan aku salah milih ibu. Jangan-jangan dua orang ini memang sama-sama nggak bener. Suami istri nggak bener. Banyak di antara kita yang menikah itu hanya faktor syahwat. Apa awak kawin di fulana? Masya Allah, cantik, bien, ya, bien ayu. Sekarang tidak ada. Kalau kita bicara seperti itu, orang karena senang cantik kawin, padahal istrinya ternyata tidak sholat, istrinya ternyata tidak bisa mengaji, macam-macam. Dia nggak ada urusan dengan urusan agama. Sehingga anaknya nggak jauh, buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya, kecuali buah itu dibawa kelelawar. Nah, kalau buah itu dipindah ke Bahru Syifa, mungkin. Ini bawa kelelawar nih. Kadangkala bapak ibunya nggak bisa ngaji, betul. Anaknya kok hafid, nah itu ada kelelawar yang bawa. Nah, kadang ada usaha dipindahkan dari tempatnya. Kalau tetap di situ nggak bisa ngaji. Kalau tetap di rumah itu kumpul sama bapak ibunya, ibunya sibuk dengan pekerjaannya, bapaknya sibuk dengan pekerjaannya, anaknya nggak diurusin kadang-kala. Yang ngurusin anaknya pembantu. Makanya kadang-kala orang tua yang sadar itu dipindah tuh buah itu, ditaruh di tempat yang lebih jauh. Taruh sini nak. Nggak bisa, abang nggak bisa didik kau di rumah. Abang nggak punya ilmunya.
Umi juga sama nggak punya ilmunya. Di sini nih mungkin di Bahru Syifa nih, engkau bisa jadi orang yang lebih baik dari bapak dan ibumu. Itu usaha. Ketika sadar ternyata salah memilih pasangan hidup, begitu pula sang istri kadangkala. Ya Allah nak, ternyata bapakmu ini ngaji dak iso nak. Memang dulu nggak ada ketika mau nikah tanya, bisa ngaji ndak? Nggak ada. Pertanyaan itu nggak ada. Kebanyakan mertua kalau tanya sama anaknya apa? Kerja di mana? Insya Allah. Dokter, alhamdulillah. Insya Allah kapan akad nikahnya? Langsung jemaah. Tahu kerjaannya dokter, kapan akad nikahnya? Kalau kerjanya kerja masih serabutan bang. Oh, iya anaknya masih mau sekolah. Tidak jadi, padahal tidak ada anaknya mau sekolah. Cuma karena kerjanya masih serabutan ini, tidak bisa diteruskan ini. Langsung di-cut di situ jemaah. Ini kejadian nyata kita. Banyak orang tua mertua itu nggak tanya, kau hafal Quran berapa? Kau sholat subuh di mana? Di masjid apa di rumah kau sholat subuh? Jarang orang tua tanya seperti itu. Padahal kalau urusan pekerjaan jamaah, Allahu Akbar. Ada orang yang nikah dengan suami yang kaya raya, 2 tahun bangkrut suami. Habis. Dan tuh orang yang kerjanya serabutan baru mulai mendaki Allah kasih rezeki yang halal dan baik. Saya tidak akan bicara itu, tapi itu perlu dipikirkan bersama untuk anak-anak kita nanti. Bagaimana supaya kita punya cucu-cucu yang soleh dan soleha. Kita juga harus mikir memilih pasangan hidup buat anak-anak kita. Setelah anak itu lahir, proses anak itu lahir panjang. Tapi kita bicara setelah itu anak lahir. Ada orang yang sampai mati tidak punya anak. Ada. Allah mengatakan wa yaj'alu may yasha aqima. Ada orang yang Allah bikin memang mandul, nggak punya anak. Dia ke dokter sana, ke dokter sini, sampai mati kesian. Tidak punya anak. Ya sudah, itu takdirnya dia. Tapi sekarang yang punya anak, apa yang harus dilakukan bapak supaya anaknya jadi benar? Berikan nama yang baik. Kita ini di Indonesia, banyak orang Islam ngasih nama anaknya dengan nama Buddha dan Hindu. Karena pengaruh peradaban sebelum Islam datang. Buddha dan Hindu. Padahal bapaknya Muslim, ibunya Muslimah. Anaknya siapa namanya? Brahma. Siapa namanya? Sinta. Nah, Insya Allah, afwan. Ana izin minum berarti jangan. Karena ana lihat ada afwan di sebelah sini. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hak anak, salah satu hak anak yang penting itu adalah diberi nama yang baik. Tentunya dirawat, dididik, ketika besar dikawinkan. Jangan berkata apa arti sebuah nama. Nama itu berpengaruh kepada kehidupan seseorang. Ada orang yang memberikan nama kepada anaknya model ngeliat di Al-Quran. Orang dulu itu pokok nemu di Al-Quran, tulis, bukan nulis. Dia buka Quran, dulu Quran terjemahan itu jarang. Orang-orang dulu itu sulit mendapatkan Quran terjemahan. Sekarang alhamdulillah, orang tua buka, tulis. Ada satu anak namanya Sahirun Alim. Di Quran disebutkan, di surat apa itu? Sahirun Alim, artinya penyihir yang pinter. Ada dalam Al-Quran, ada, iya. Ceritanya Fir'aun itu, fa'tu bikulli sahirin alim, datangkan semua penyihir yang pinter. Orang tua ketika tangan di situ, bagus ini, belum ada ini di Lumajang Sahirun Alim. Dikasih nama penyihir yang pinter.
Ya kesalahan orang tua. Modal semangat. Ada yang ngasih nama anak, ini kejadian di Semarang, teman cerita dulu, namanya itu minal khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Bapaknya nggak tahu bahasa Arab, antum ketawa-ketawa karena ngerti, tapi yang nggak ngerti diem. Apa salah nih minal khosirin? Kan ada dalam Al-Quran. Artinya termasuk orang-orang yang merugi. Ketika anak ini dewasa ngerti, ya Allah, bapak salah ngasih nama anak. Betul, salah besar itu ya, anaknya didoakan minal khosirin. Tapi orang tua nggak ada sebenarnya yang niat seperti itu. Tapi karena salah, orang selalu mengingat, minal khosirin di sini. Dia kan sudah setiap orang manggil minal khosirin, dia ganti nama, ditambah laisa minal khosirin, bukan termasuk orang-orang yang merugi. Ya mau nggak mau harus dirubah. Dan ini penting memberikan nama, jamaah. Ada di Indonesia sampai hari ini ada namanya anak ribut. Ada. Di kampung itu ribut. Apa boleh ngasih nama anak seperti itu? Orang tua nggak bener ngasih nama anaknya. Sampai ada sebuah athar yang menyebutkan seorang anak mengadukan bapaknya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Si bapak ngadukan dulu, anaknya durhaka sama dia. Anaknya balik mengadukan bapaknya. Bapakku yang nggak didik aku dengan benar. Bapakku ini ngasih nama aku Ju'l. Ju'l itu kumbang yang biasa ngambil kotoran-kotoran. Namaku itu sama bapakku dikasih. Ya anaknya tentunya nggak benar. Biasanya anak yang namanya ribut, ya suka sakit-sakitan, suka bikin keributan, wajar. Orang itu akan dapat bagian dari nama dia. Karena di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat datang, Nabi tanya, siapa namanya inti? Ismi Hazan. Namaku Hazan. Hazan itu arti kesedihan atau kesusahan. Kata Nabi, bal anta Sahal. Enggak, tapi namamu sekarang itu Sahal. Sahal itu artinya mudah. Apa kata orang ini? Ma kuntu li ughayyira isman sammani bihi abi. Aku nggak mungkin merubah nama pemberian bapakku, nggak mungkin. Ini orang. Ya Nabi membiarkan, tafadhol, itu hakmu. Aku cuma mengarahkan. Sudah, orang ini pulang dengan nama tetap Hazan. Apa kata cucunya? Sa'id bin Musayyib bin Hazan. Cucunya ini mengatakan, wala tazalil huzunatu fina, yang namanya kesulitan, keras kepala, kesedihan itu di rumah kita sampai hari ini, kata cucunya. Padahal kakeknya sudah mati. Gara-gara namanya nggak mau dirubah. Maka jamaah merubah nama itu jangan mengatakan ini nama pemberian bapakku. Kalau salah mau dibiarkan. Nama itu nggak harus bahasa Arab, enggak. Tidak ada kewajiban nama itu bahasa Arab, tapi maknanya yang baik, artinya yang bagus. Siapa namanya? Bagus. Ada namanya bagus. Bahasa Arabnya bagus apa? Bang Toyib. Toyib kan? Iya, bahasa Indonesia bagus, bahasa Arabnya Toyib, nggak masalah. Tapi usahakan memberikan nama itu nama yang baik pokoknya buat anak ini. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud mengatakan, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Semua anak itu tergadaikan dengan akikahnya sampai disembelih. Disembelih itu pada hari ke-7, dipotong dan dikasih nama. Jadi dulu orang ngasih nama itu kadangkala anaknya lahir tanpa nama, nggak masalah. Ada orang yang ngasih nama anak setelah anaknya lahir langsung. Ada yang sebelum lahir sudah ribut cari nama, musyawarah tentang namanya. Apa?
Tolong Ustaz, kita dikasih nama yang tidak ada di Lumajang. Dikasih nama Abdullah, oh sudah banyak Ustaz Abdullah. Kasih nama Abdurrahman, oh enggak. Padahal nama yang paling dicintai Allah itu Abdullah dan Abdurrahman. Makanya kalau antum lihat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang namanya Abdullah banyak. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah, nggak masalah. Yang membedakan apa? Binnya. Makanya kalau ngasih nama itu jangan panjang-panjang. Satu cukup nama. Nama yang kedua nama bapaknya. Ali siapa namanya? Ya Ali. Sekarang namanya orang siapa namanya? Muhammad Ali Zainal Abidin. Muhammad Ali Zainal Abidin. Siapa nama bapaknya? Siapa ya nama bapaknya? Kadang-kadang dia dengan nama asli bapaknya nggak tahu. Karena di nama anak nggak ada nama bapaknya. Terlalu panjang namanya. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin, namanya ya Sa'ad namanya. Nggak ada lagi namanya Sa'ad, ya Sa'ad. Abu Ubaidah siapa namanya? Amir. Namanya satu, Amir. Kita pun contoh yang seperti itu supaya anak kita dapat pendidikan yang baik. Kau nak, saya namanya siapa? Syafiq bin Riza. Nama abah anak Riza. Makanya anak kalau ada orang nyebut nama anak tanpa bapak, anak marah. Anak ada ini karena ada bapak anak. Termasuk kebaktian anak selalu menyantumkan nama bapaknya di belakang dia. Oh itu anaknya fulan, supaya tahu diri dia. Ini termasuk proses mendidik anak. Nah kok itu nggak akan ada di muka bumi ini kalau bukan karena sebab orang tuamu. Allah menjadikan ada orang tua. Makanya Allah wasiatkan anak berbakti sama orang tua. Allah langsung mewasiatkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Kau sembahlah Allah, beribadah kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan sedikit pun, dan berbuat baik kepada orang tua. Allah yang menciptakan kita, dan orang tua kita sebab wujud kita di muka bumi ini. Maka pilih nama dan cantumkan di belakang nama antum nama bapak antum. Anak kita pun kayak gitu. Namanya satu, yang kedua nama bapak. Kau ingat kau itu anaknya fulan. Para jamaah dulu kalau antum membaca sejarah di barat, mereka itu nama itu mesti ada binnya. Umpamanya Michael son of Henry, itu selalu pakai bin. Anak-anak hasil zina nggak pakai bin. Di barat sana kalau anak itu hasil zina nggak ada binnya. Nama langsung nama gelarnya atau marganya, tapi tidak pakai bin. Ketika di Amerika banyak anak zina, di Eropa khusus banyak anak zina, akhirnya terjadi kesenjangan sosial di antara mereka. Nih anak jelas nasabnya, nih anak gak jelas nasabnya. Akhirnya bin dihapuskan, nggak lagi pakai bin. Padahal antum lihat kalau sekarang ke Malaysia, Malaysia masih pakai bin. Nggak tahu di tempatnya Ustaz Imran dulu, Brunei pakai bin juga, masih pakai bin. Pakai ini anaknya bener ini, bukan anak hasil zina. Karena ada bin fulan, itu menunjukkan dia memang anaknya fulan. Negeri-negeri Islam akhirnya terpengaruh dengan proses itu. Peradaban yang lemah itu mesti akan berkiblat kepada peradaban yang kuat. Orang-orang selalu beranggapan yang datang dari barat itu selalu baik, sehingga itu pun yang dipraktekkan di negeri kita. Maka tolong kita bisa merubah. Sampai hari ini tetap kita kasih nama anak satu, yang kedua nama orang tuanya. Kemudian akikah. Kita kalau ingin dapat anak-anak yang soleh dan soleha,
orang tuanya, anaknya tolong diakikohin. Karena Nabi SAW tadi mengatakan, kullu gulamin rahinun biaqiqati. Semua anak itu tergadaikan sama akikohnya. Orang kalau nggak punya anak, dia berangkat ke dokter, dokter ngomong bapak ini insya Allah bisa punya anak, tapi biayanya 25 juta, dibayar aja. Karena dia kepingin punya anak. Yang dikasih anak, tinggal disyukuri itu anak. Mensyukurinya dengan akikah. Potong kambing. Satu kambing kalau anak wanita, 2 ekor kambing kalau anak laki. Ustadz gimana Ustadz kalau nggak mampu? Kalau nggak mampu nggak usah. Kita bicara orang yang mampu. Boleh nggak Ustadz akikahnya diganti ke ayam umpamanya? Soalnya saya piara ayam Ustadz, dan ayam anak ini ditawar 2,5 juta Ustadz. Ya ada mungkin ayam-ayam yang apa? Ayam Bangkok, ayam-ayam yang suaranya bagus ini itu, nggak bisa. Mau ayam harga 100 juta nggak bisa. Akikah itu kambing. Tetap akikah itu kambing. Boleh nggak akikah itu sapi atau onta? Ada khilaf di antara para ulama, sebagian membolehkan hal itu. Tapi intinya kita potong kurban itu. Nggak mahal jemaah. Sama dengan kurban. Kalau kambing kacang umurnya 1 tahun. Kalau domba umurnya 6 bulan. Lengkap 6 bulan kita beli. Nggak harus antum bikin acara. Orang kan berpikir akikah itu makan-makan. Bukan. Akikah itu nyembelih kambing. Terus gimana Ustaz? Ya sudah, antum potongin dagingnya, bagiin ke tetangga. Nggak ruwet agama Islam ini. Kita yang suka bikin ruwet agama ini. Ya nggak enak Ustaz kalau ngirim daging. Nggak enak kalau nggak ada acaranya, nggak enak. Akhirnya ditinggalkan tuh sunnah. Karena apa? Kalau beli kambing tok cukup, tapi kalau sama acara Ustaz nggak cukup. Akhirnya dia nggak bikin acara. Meninggalkan yang sunnah gara-gara ingin sesuatu tambahan. Oke, itu lebih baik. Dalam artian kalau kita punya rezeki, kita potong, kita masak, lalu kita kirim ke masyarakat dalam kondisi siap saji, siap makan. Alhamdulillah. Tapi kalau nggak mampu, jangan antum bikin ruwet diri antum. Apalagi kalau dorongannya itu sudah nggak enak, sudah nggak ikhlas nanti jadinya. Waktu itu fulan Ustaz, kotaknya itu ada telur asinnya Ustaz. Masa anak cuma daging tok, kan nggak enak Ustaz. Dilihat loh, kalau ada telur asin ini, padahal anak ngasih pakai telur asin. Ada urusan balas-balasan ya. Kadang-kadang ada bangga-banggaan juga dengan akikahnya. Entek piro? 15 juta. Masya Allah. Masa anak cuma 10 juta? Dia pinjem sana, pinjem sini. Jangan sampai. Jaga sunnah zakat. Jaga sunnah Rasul SAW ini agar tetap baik. Bisa diamalkan. Sekarang kalau kambing umur 6 bulan berapa harganya? Siapa di sini yang biasa beli kambing? Bang Said, piro Bang Said? Siapa yang biasa beli kambing? 800. Hah? 800 dapat? 800 ya. Berarti orang punya uang 800 bisa akikah? Bisa. Tapi kalau antum mau masak, mau bikin kotak, nggak cukup 800. Maka tolong kita perhatikan, Anda mampu, bismillah. Anda potong 800. Antum sebenarnya nggak mahal akikah itu, karena separuhnya bisa antum simpen, nggak apa-apa. Ana mau bagi separuhnya Ustaz. Memang kan sunnahnya antum mau bagi sepertiga. Sepertiga antum mau simpen, sepertiga mau disodakohkan, sepertiga mau dihadiahkan. Tafadhol. Dalam artian kalau antum 800 dibagi 3, berapa sebenarnya yang antum keluarkan? Jamaah. Ya 300 antum. 600 yang antum keluarkan. Yang 300 antum makan sendiri, alhamdulillah, buat sebulan. Cukup jemaah. 300 daging kambing. Anaknya baru 1. Iya kalau anaknya banyak mungkin. Bismillah. Akikah jemaah. Kita dalam rangka mendidik anak. Ustaz gimana Ustaz kalau sampai hari ini anak belum diakikahin? Ya akikah.
Karena sabda Nabi SAW, anak itu tergadaikan. Tahu barang gadaian? Kapan ditebusnya barang gadaian? Kalau sudah kau bayar. Dan anak ini pun, Ustaz, anaknya sudah umur 5 tahun Ustaz. Masa akikoh? Ya tetap tergadaikan. Mau umur 20 tahun, dia itu tetap tergadaikan. Kalau kau akikoh ini selesai, kau bayar gadainya. Dan ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Tadi Anda sampaikan, orang nggak punya anak ke Singapura, berobat, kepingin punya anak. Masa yang dikasih anak tiap tahun dah akikoh? Ada orang yang Masya Allah, orang itu tiap tahun beranak. Masya Allah. Nikmat dari Allah SWT. Iya, beranak kan punya anak jamaah. Antum pikir beranak itu salah bahasanya? Oh, beranak itu buat binatang Ustaz. Enggak jamaah, manusia juga beranak. Beranak itu punya anak artinya. Baik, sudah kita tahu nih. Kemudian mulai kita sudah, anak itu sudah kita akikahin, sudah kasih nama yang baik. Antum harus kasih makan yang halal. Nih, makanan itu punya pengaruh besar kepada pendidikan anak. Ada orang-orang yang ngomong, Ustaz, anak-anak ini nggak nurut sama Ustaz, nggak patuh. Banyak penyebabnya, kadang-kala perlu orang tua mengkoreksi diri. Jangan-jangan yang dia bawa ke rumahnya yang haram. Apalagi di masa sekarang, yang orang tidak lagi memikirkan ini halal atau haram. Yang penting anak-anak sekolah. Sampai dulu ada cerita, ada polisi di Jember ini, sohib sama kerabat, diajak sama paman ini, ya masih ada kerabat, paman lah anggap dia, diajak sama, kemana? Bentar sini. Apa? SPP ini anakku turun bayar. Polisinya nyetop di jalan, seset. Ini mana ini? Dicari kesalahannya kan ini. Pak, damai Pak, iya. Oh iya dah Pak. Terus, ya wis mulai, apa wis ono kayak SPP. Bayangkan, anaknya itu sekolah pakai uang suap, dan dia memang mencari uang suap itu. Dia cari, anaknya itu besar dari sono. Kadang-kadang orang nggak sadar, kok kasih yang haram sama anakmu, belajar dengan uang yang haram. Gimana doanya akan dikabulkan itu anak? Diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq, hadisnya secara marfu dan mauquf. Dia mengatakan, man nabata lahmuhu minas suhti fannaru awwal. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih pantas tempat buat dia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman. Anak kalau dengar, kalau lewat ayat ya ayyuhalladzina amanu ini, mesti ingat sama Al-Maidah 51. Karena Al-Maidah 51 dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi pesan yang ingin ana sampaikan kepada antum, sebagaimana di sana di Al-Maidah 51 kita berusaha mengamalkannya, yang ini juga kita amalkan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Maka orang tua harus berpikir, jangan sampai dia bawa yang haram ke dalam rumahnya. Kesian anak kita jamaah. Anak kita doa terus, nggak dikabulkan doanya. Kenapa? Lah mau dikasih makan yang haram, baju yang dipakai haram, sandalnya haram, sarungnya haram. Nabi bercerita sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang berdoa, musafir, ash'ath aghbar, dalam kondisi rambutnya itu sudah kusut, penuh dengan debu tubuhnya. Lalu dia angkat tangan mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Apa kata Rasul SAW? Fa'anna yustajabalah. Gimana akan dikabulkan doanya? Wa mat'amuhu haram, makanannya dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari yang haram.
Wa malbasuhu haram, yang dipakai dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia pun ditumbuh besarkan dengan yang haram. Fa anna yustajabalah. Orang tua, ya Allah Ustaz, anak kepingin anaknya jadi anak yang soleh. Kau berdoa minta anakmu jadi anak yang soleh, kau harus taubat dulu. Minta ampun, ya Allah, aku mungkin banyak yang haram yang aku lakukan, ya Allah. Bertobat dulu, minta ampun sama Allah. Allah terima taubat kita mudah-mudahan. Lalu kita berdoa, insya Allah dikabulkan sama Allah. Maka hati-hati jemaah, para orang tua hati-hati. Abu Bakar Siddiq pernah dikasih makanan sama daging sama mantan budaknya. Ya Abu Bakar dilihat langsung dimakan. Setelah itu Abu Bakar tanya, "Ente dapat dari mana ini?" Anak lupa tanya tadi kedua. Anak ini dulu pernah pura-pura jadi dukun di masa jahiliyah. Terus sekarang ini baru dikasih imbalannya, langsung sama Abu Bakar dimuntahkan. Dimuntahkan sama Abu Bakar. Karena takut tubuhnya ini ada yang haram yang tumbuh. Kemudian agar anak kita jadi anak-anak yang soleh, banyak berdoa. Setelah makanannya halal, kita banyak berdoa memohon kepada Allah. Karena jalan pintas untuk memperoleh anak yang soleh itu minta. Usaha ada, tapi doa tidak boleh berhenti. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepada aku, pasti aku kabulkan. Pasti, kata Allah. Kita tinggal minta. Makanya di akhir surah Al-Furqan, Allah menceritakan tentang sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Mereka itu berdoa mengatakan, walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya. Minta, ya Allah, Rabbana hab lana, ya Allah, anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami apa? Qurrata a'yun, penyedap pandangan mata. Antum melihat, ada orang kalau melihat anaknya seneng orang tuanya. Tapi ada orang tua kalau melihat anaknya pulang langsung sumpah. Ada. Karena tahu ini anak bawa penyakit pulang. Urusannya sama polisi, urusannya. Ada anak-anak yang seperti itu. Minta kok sama Allah. Ada orang tua yang doanya minta rizki doang. Duit doang yang diminta, rumah, mobil, usahanya lancar, anaknya sehat. Iya, anaknya sehat, tapi nggak soleh. Apa gunanya? Maka minta, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam-imam bagi orang-orang yang bertakwa. Minta itu doanya. Kemudian baca doa nih, orang tuanya baca doa yang di surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah menceritakan khususnya yang umurnya 40 tahun. Banyak baca doa ini. Allah menceritakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ustaz, kalau bacaan anak salah tolong dibetulkan, Ustaz. Soalnya anak nggak enak sama Ustaz Ibrahim. Baik. Itu kalau sudah masuk puncak masa mudanya sampai umur 40 tahun udah banyak baca doa nih. Banyak. Rabbi auzi'ni, ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Berikan taufikmu kepada untuk apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku, ya Allah. Dan nikmat yang kau berikan wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, dan bantulah aku untuk bisa beramal soleh, ya Allah.
wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Dan ya Allah, tolong perbaiki anak keturunanku ya Allah. Dia minta ke atas supaya dia bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya dan kepada orang tua, supaya anak bisa berbakti sama orang tua. Dan dia juga minta sama Allah supaya anak keturunannya diperbaiki. Inni tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu. Ini penting. Dan aku termasuk orang-orang Islam. Tolong banyak orang tua baca doa itu. Ada orang tua yang nggak care sama anaknya. Udah tahu anaknya nggak benar dan tidak pernah berdoa meminta kepada Allah. Sudah Ustaz, anak minta. Dan anak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anakku tabrakan. Iya, ada orang tua yang sudah pegel sama anaknya. Sudah nggak kuat sama anaknya, minta anaknya supaya tabrakan. Dan anaknya nggak tabrakan-tabrakan. Orang tuanya tambah sumpah. Ada orang tua yang seperti itu. Seharusnya dia doa kebaikan buat anak. Dan orang tua memperbaiki diri. Dia tanya, kenapa doaku nggak dikabulkan? Mungkin ada dosa-dosa masa lalu yang kau belum taubat sama Allah. Mungkin ada harta-harta haram yang kau makan, yang kau berikan kepada anakmu. Ya bersih-bersih, kita perlu bersih-bersih diri kita. Nabi Ibrahim berdoa buat anaknya, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'ai. Ya Allah, Nabi Ibrahim, bayangkan di doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, wahai Rabbku, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Minta Nabi Ibrahim sama Allah supaya bisa mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Minta lagi. Dan setelah itu dia mengatakan, Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Ingat, bukan cuma minta harta. Biasanya orang tua doakan anaknya, nak, mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan urusanmu lancar. Mudah-mudahan keluargamu jadi keluarga yang harmonis. Dan tidak pernah mendoakan buat anaknya supaya jadi orang-orang yang menegakkan sholat. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari, beliau itu sering kalau dapat Hasan dan Husain, beliau bacakan doa untuk keduanya. Nabi mengatakan, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamma wa min kulli ainin lam. Nabi baca, aku memohon perlindungan kalian, untuk kalian dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari syaitan dan dari binatang yang berbisa dan dari setiap pandangan mata yang membuat sakit. Itu doa Nabi. Nabi minta. Apalagi kita. Berkaitan dengan doa, kita perlu senantiasa berdoa. Kemudian untuk mendapatkan anak yang soleh, sholat malam. Perlu orang tua itu sholat malam. Kalau bisa sholat malam dilihat sama anaknya. Kebanyakan orang tua kalau ribut sama suami istri ribut, yang lihat anaknya. Kalau sholat malam nggak pernah kelihatan sama anaknya. Seharusnya kalau lagi ribut, jangan sampai anak itu kelihatan. Kita mau ngasih nasihat sama istri kita, jangan sampai anak itu kelihatan. Pas lagi ngobrol, si suami sakit hati sama istrinya, aku mau ngomong sama kau ya. Ini anaknya lagi semua sini. Sang anak semuanya nunduk. Lihat bapaknya marah sama ibunya. Apa seperti itu mendidik anak? Enggak, jamaah. Kok rusak karakter anak itu? Tumbuh di dirinya, Allahu Akbar. Ada seorang anak yang anak tahu. Anak baru tahu dari sohib-sohibnya. Nih, saat anak ini nurun bapaknya. Bapaknya kayak gitu sama ibunya. Tuh, kita tidak terasa kita telah menanamkan kepada anak kita, kalau nanti kau mau ngasih tahu istrimu kayak bapak ngasih tahu ibumu sekarang. Jadi anak gak berakhlak, jamaah. Kalau mau ngasih tahu ibunya, nanti anak-anak sudah selesai di tempat tidur ngasih tahu, aku mau ngomong sama kau, kunci gitu. Gak enak, jamaah. Antum ditegur di depan orang gak enak. Bagaimana ditegur di depan anak-anak? Maka tolong perbaiki. Kita kepingin anak-anak kita jadi benar, kitanya harus benar dulu.
nak bangun nak. Lihat abah sama uminya sholat malam, masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal lail fa ayqadha ahla fa in abad nadaha fi wajhihal ma. Allah merahmati seorang lelaki yang malam hari dia bangun, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak bangun, dicipratin air, dibangun. Nabi mengatakan nadaha fi wajhihal ma. Nyipratkan air, bukan nyiram air. Ada suami-suami ambil cipuk, tidak tangi-tangi, ribut jangan, cipratin. Jadi bukan disiram jemaah, dicipratin. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipercikkan. Bahasa Indonesia mungkin dipercikkan. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal, dan Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam. Kadangkala suami istri ini ada suaminya yang kenceng sholatnya, alhamdulillah. Kita saling melengkapi rumah tangga. Ada yang istrinya yang suka bangun duluan, alhamdulillah. Maka kalau istri yang bangun, suaminya dibangunkan. Mas bangun mas. Kemudian percikan air. Mudah-mudahan dia bangun. Kalau dia nggak mau bangun, ya sudah. Jangan antum ngambil satu cipuk kemudian disiram, akhirnya berantem, bukan sholat malam. Dan ada istri yang bangun, istrinya bangun duluan, sholat istrinya. Istrinya kemudian berdoa, minta di istrinya. Si suami bangun telat, sholat, habis sholat dia di belakang, amin, amin. Mas nggak berdoa mas, sudah aku aminkan tadi doamu. Ada yang males suami kayak gitu. Doa minta mau tengah malam bangun. Ini untuk menjalin rumah tangga yang harmonis dan anak-anak yang soleh-soleha. Kalau orang tua sholat malam, apalagi sholat yang 5 waktu jemaah, jangan ditanya. Tapi kalau sudah sholat malam enggak, maka yang perlu ditanya, sholat 5 waktunya benar apa enggak. Kemudian bagaimana kita mendidik anak kita dengan baik. Sekarang masuk kepada proses pendidikan anak itu. Karena di negeri kita, pendidikan yang banyak dipakai ini masih ada pengaruh dari penjajahan Belanda. Antum kalau tahu, kita 350 tahun dijajah Belanda. Dan baru merdeka berapa tahun? Kita itu merdeka dan tidak merdeka. Di satu sisi kita merdeka, di sisi lain kita masih menghamba kepada negara-negara lain. Artinya merdeka itu udah gak butuh sama orang lain tuh. Kita sudah bisa ngatur diri kita sendiri, tapi ternyata enggak. Baik, di pendidikan masih yang menjadi acuan banyak sekolahan itu barat. Umpamanya pendidikan tidak boleh mukul anak. Itu mulai dipraktekkan. Bahkan kalau ada guru yang mukul anaknya bisa dipenjarakan. Bisa. Di dalam Islam pendidikan mukul ada. Dan kita bangga. Antum jangan malu sama orang-orang barat. Kita harus bangga. Pendidikan kita itu Al-Quranul Karim. Bukan buku pendidikan yang dari barat. Kebanyakan orang itu na'udzubillah minta, dia baca parenting barat macam-macam, Quran gak pernah selesai dia baca. Gimana arahan Quran mendidik anak, mendidik istri? Ada dalam Al-Quran Karim. Mukul, ada mukul dalam Islam. Dan saya bangga. Kalau ada orang mengatakan enggak boleh mukul sekarang, saya tantang. Anak ummatu Muhammad dan aku hambanya Allah. Kitabku itu Al-Quran. Nabiku itu Muhammad SAW. Cara pendidikan mereka yang aku ikuti. Barat mau ngomong kayak apa nggak ada urusan. Barat pura-pura mereka yang masalah HAM menghapuskan hukuman mati. Sampai hari ini Amerika masih ada hukuman mati.
sampai hari ini. Karena mereka itu nggak mungkin dihapuskan hukuman mati, nggak mungkin. Dan kita dalam Al-Quran ada hukuman mati. Nah, Indonesia ketika mau menghukum mati para narkoba, bandar narkoba, ribut negeri-negeri. Ini termasuk melanggar hak asasi manusia. Jangan bicara hak asasi manusia. Islam itu bicara hak asasi binatang. Nah, kita sampaikan kepada mereka, wanita masuk neraka gara-gara kucing dalam Islam. Kucing. Kok bicara manusia? Islam ada aturannya. Islam itu rahmatan lil alamin. Dan ingat, kita pendidikan kita itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Antum mau baca kitab-kitab lain setelah Qurannya lengkap, selesai, hadisnya selesai, masalah pendidikan, antum boleh buka buku lain. Standarnya mana? Nih standarku. Semua yang bertentangan dengan ini tolak. Bukan sebaliknya. Kita ini kalau udah belajar pendidikan ilmu barat, semua yang bertentangan dengan ini kita tolak. Yang berasal dari Quran, oh enggak, itu sudah tidak zamannya. Pendidikan dengan mukul, kata siapa tidak zamannya? Anak sekarang ini harus lebih dipukul daripada dulu ya, Pak. Baik. Di surat At-Tahrim ayat 6 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, sama yang di surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Kita nggak boleh beriman dengan sebagian ayat dan kufur dengan ayat yang lain. Kita harus menerima Al-Quran secara utuh, semuanya kita terima. Kalau nggak bisa ngamalkan, minta ampun sama Allah. Tapi jangan ditolak. Jangan sampai nggak percaya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Dari api neraka. Orang tua sering ngomong sama, nak awas nak jatuh. Itu karena cinta orang tua. Orang tua ngelihat mau nyebrang sungai, anaknya nggak bisa digendong sama bapaknya. Loncat bapaknya, digendong ke anak. Itu menjaga anak kita dari jatuh, dari terpeleset. Kita jaga diri ini. Yang lebih penting bukan itu, tapi menjaga anak keturunan kita dan keluarga kita dari api neraka. Kalau ada kebakaran di rumah kita, bapak itu masuk rumah, dia keluarkan anak istrinya, api dunia. Tapi ada orang tua yang membiarkan istri dan anaknya dijungkrakno atau diseret masuk neraka sama suami. Dia tidak menjaga, malah didorong istri dan anak-anaknya. Ada orang yang mendorong anaknya untuk jadi artis. Nah, anaknya jadi penyanyi dangdut. Oh, seneng orang tuanya. Anakku juara 1 dangdutan sa-RW. Nanti naik sedesa, nanti naik. Kok mau dibawa kemana anakmu? Mau diantar kemana anakmu? Kita suruh jaga anak kita dari api neraka, dan kita bawa ke jalan neraka anak-anak kita. Antum lihat kehidupan Allah. Kemarin Anda baca berita, ada gadis model. Orang tua seneng anaknya jadi model. Loncat dari apartemen, bunuh diri. Orang tuanya mengatakan tidak mungkin anak saya bunuh diri. Kenapa tidak mungkin? Apakah karena kau berikan pendidikan agama kepada dia untuk ridha kepada takdir Allah? Karena kau ajarkan kepada dia untuk qiyamul lail, untuk tahu kalau kehidupan ini hanya sementara, tahu hukumnya bunuh diri. Apa itu? Atau anaknya memang didorong untuk jadi model, dan orang tua senang anaknya terkenal, dapat fulus orang tuanya. Hati-hati, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Dengan apa? Ya dengan banyak hal. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan adibuhum wa'allimuhum, menyelamatkan anak dari api neraka itu dengan adibuhum, memberikan adab dan memberikan ilmu kepada mereka. Bukan cuma ilmu, enggak, adab harus kita ajarkan kepada anak kita. Ada orang tua yang sibuk dengan keilmuan anaknya. Matematika itu ilmu. Kemudian IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa itu ilmu. Oke. Tapi ilmu itu ada dua. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Islam tidak memerangi ilmu umum, enggak. Tapi Islam menjadikan ilmu agama itu basic. Jangan sampai berpikir Ustadz kalau semua di pesantren berarti jadi Ustadz semua. Enggak. Ada lulusan pesantren yang hafid dan jadi dokter. Ada, jamaah. Ada lulusan pesantren yang hafid jadi gubernur. Ada. Tapi tetap basicnya ini agama. Alimuhum, urusan agama yang diajarin. Wa'adibum, ajarin adab anak itu. Jangan sampai ilmunya tinggi, adabnya nggak ada. Jadi sombong. Jadi. Ada orang-orang yang hafalan Quran jangan ditanya. 30 juz, 30 juz aku hafal. Tapi lihat model orangnya nggak ada adabnya. Nah, ada. Makanya kalau kita lihat bagaimana para sahabat itu menegur para penghafal Quran. Karena banyak di antara mereka yang akhirnya menjadikan hafalan Quran sebagai ma'isyah, sebagai sarana cari penghasilan. Lupa kalau Quran ini untuk masuk surga. Quran ini modal kau masuk surga. Kalau dunia datang jangan takut, datang dunia. Tapi niatmu jangan itu. Maka ingat, alimuhum wa adibuhum. Apa yang harus kita ajarkan kalau gitu kepada anak kita? Kita udah punya anak, udah kita kasih nama yang baik, udah kita akikoin, udah kita doakan, kita udah sholat malam, kita mau ajarin apa sama anak kita? Ini orang tua sekarang berpikir mau ngajarin anaknya. Ajarkan pelajaran pertama kepada anak itu adalah tauhid. Abdullah bin Umar, dia menceritakan dulu para sahabat itu dikasih iman dulu, baru dikasih Al-Quran. Sekarang kalian ini dikasih Quran, nggak dikasih iman. Itu bermasalah. Artinya apa? Para sahabat itu mempelajari Al-Quran, ditumbuhkan keimanan di diri mereka. Sehingga ketika ada perintah-perintah Allah, langsung diamalkan sama mereka. Ketika perintah jilbab, umpamanya. Kenapa sekarang orang Islam, padahal bisa baca Quran, ya fasih baca Quran, tapi nggak pakai jilbab? Dia baca perintah Allah itu, wal yudnina min, apa kata Allah? Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au aba'i bu'ulatihinna. Dia baca tuh ayat, nggak boleh menampakkan auratnya, kecantikannya kepada orang-orang. Baca dia ayat itu. Tapi ternyata dia tetap membuka. Tadi imannya itu di mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya. Yang pertama, menanamkan keimanan. Anak kecil hafalan Quran, naam. Karena anak kecil antum ajarin belum bisa. Anak itu akan sampai umur mumayyaz atau mumayyiz. Umur yang sudah bisa membedakan, itu baru bisa diajarin. Umur berapa? Anak itu mulai ditanamkan pendidikan keimanan. Mulai dia tahu tangan kiri dari tangan kanan. Anak kecil kan kadang-kadang belum tahu. Dia tanya sama abahnya, "Bah, yang mana yang kanan, bah?" "Yang ini." "Oh iya," dia makan. Nanti dia makan pakai tangan kiri lagi.
Dia tanya, "Bah, kita katakan makan dengan tangan kanan. Yang kanan yang mana, Bah?" Belum mumayyiz anak itu. Belum bisa membedakan. Biasanya tadi pendidikannya hafalan. Tapi kalau sudah mulai ngerti, mulai bisa dikasih pemahaman, jangan dikasih hafalan doang. Perlu dikasih pemahaman nih. Mulai. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid yang begitu mendalamnya. Dan Luqman yang dikenal dengan Luqman Al-Hakim, di surat Luqman yang pertama dia ajarkan kepada anaknya adalah tauhid. Baca tuh surat Luqman. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ketika Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'idhuhu, dia memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Wahai ananda, jangan berbuat syirik kepada Allah. Kesyirikan itu kezaliman yang besar sekali. Sekarang orang tua duduk nonton film Hindu sama anaknya. Banyak ibu-ibu tuh. Ibu-ibu suka nonton film India. Film Hindu apa film Buddha? Film apa? Hindu. Apa judulnya ibu-ibu? Udah tahu, Ustaz. Pura-pura udah tahu ibu itu. Bismillah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di masjid nggak tahu sama film India. Itu ngajarkan kesyirikan kepada anak kita. Syirik, ya namanya film Hindu. Percaya sama dewa-dewa, percaya sama Krishna, apa macam-macam. Wah, ibu-ibu kalau nonton, Masya Allah, supaya nggak diganggu anaknya, anaknya dikasih mainan, main game sana nak, sana main game. Ibu mau khusyuk, kalau nggak khusyuk nggak enak. Sholat nggak khusyuk, nonton khusyuk. Ini pendidikan yang berbahaya, jemaah. Jangan dianggap remeh. Anak kita biasa melihat seperti itu, kesyirikan-kesyirikan dia lihat biasa anak-anak itu. Karena sang ibu ikut nonton. Matikan yang seperti itu. Pendidikan-pendidikan kesyirikan itu banyak. Televisi kita ini wallahu a'lam. Kalau dilihat dari 100% tayangan yang di situ, mungkin 5% yang bermanfaat buat kita dan anak-anak kita. Ada orang yang kerjanya nonton berita, mengikuti perkembangan sianida. Siapa sianida? Kopi sianida itu. Karena kan live sidangnya. Orang tua itu nonton, anaknya nggak diurusi. Maka tolong perhatikan, pendidikan pertama itu tauhid, ajarkan. Segala hal yang berbau kesyirikan, jauhkan dari anak kita. Kalau bisa jangan melihat patung-patung. Dan di Indonesia, na'udzubillah, antum kalau ke Jakarta sekarang, ke Jakarta, itu perumahan-perumahan mewah, itu kalau antum masuk, yang ada di depannya adalah patung-patung. Patung-patung. Tuh anak kita ditampakkan seperti ini. Dan ada patung kecil-kecil yang pakai sayap. Malaikat, kata mereka. Kok bisa dibiarkan di negeri kita? Ya kitanya tidak mengamalkan Islam dengan benar. Kitanya membiarkan hal itu. Karena pemilik perumahan-perumahan itu notabene-nya non-muslim. Dan dia berhak bikin. Ya antum kok tinggal di tempat itu? Nggak ada yang lainnya, Ustaz. Allah, bumi Allah itu luas. Maka kita perlu memilih tempat yang anak kita itu tauhid pendidikan. Dan mudah-mudahan nih, kampung apa namanya sini? Bagusari. Mudah-mudahan jadi kampung Al-Quran dan kampung tauhid. Masyarakatnya sudah masyarakat yang bertauhid dan hafal tuh Quran. Sehingga orang kalau mau ngaji tinggal di sini seminggu, jangan seminggu, seahad atau sejumat, udah jadi baik karena lingkungannya lingkungan yang baik, tauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat ini bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan tauhid kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, ya gulam, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat. Nih bocahnya ini, Abdullah bin Abbas lagi naik kendaraan sama Nabi, dibonceng sama Nabi alaihi salatu wassalam, dalam kondisi di jalan.
Maka orang tua kalau lagi naik mobil sama anaknya, naik motor sama anaknya, berdua sama anaknya, ngobrol sama anaknya, suntik tuh anaknya dengan pendidikan-pendidikan yang baik tentang tauhid. Rasulullah mengatakan kepada misanannya Abdullah bin Abbas, inni u'allimuka kalimat, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Tauhid. Nah, kau jaga Allah, Allah akan menjaga. Ihfadillah tajidhu tujah, jagalah Allah, niscaya kau akan mendapati Allah di hadapan. Apapun masalah yang kau hadapi, kalau kau jaga Allah, selesai. Diajarin supaya anak ini merasa diawasi sama Allah kemanapun kau berada. Nak, kadangkala ada bapak yang ngajarin anaknya, awas ya kalau ketahuan bapak ya. Anak ini diajarin bukan takut sama Allah. Diajarin apa? Kalau ketahuan bapak, apa kata anaknya? Ya, anak cari tempat yang gak ketahuan. Dia akan cari. Makanya banyak anak itu melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah parah baru ketahuan sama bapaknya. Karena yang ditanamkan oleh bapaknya itu, awas kalau ketahuan bapak. Tapi ini anak sama Nabi gak diajarin gitu. Diajarin bagaimana dia merasa diawasi oleh Allah. Bapakmu gak ada, sampai kena Allah tapi mengawasi. Mungkin bapakmu pergi, ibumu tidur, Allah melihat engkau. Diajarin tuh anak. Idza sa'alta fas'alillah, mulai naik lagi. Kalau kau punya perlu, kalau kau mau minta, minta sama Allah. Nabi tidak mengatakan alaihi salatu wasallam, kau minta sama aku. Enggak. Minta sama Allah. Kita ajarkan kepada anak kita. Dia kepingin sepeda, kepingin main, kepingin macam-macam. Kadang-kadang dia kepingin apa sekarang yang rame, Lego. Anak-anak minta Lego, ya nanti bapak belikan. Ajarkan kepada, nah kau minta sama Allah. Minta, kau sholat nanti minta sama Allah. Ya Allah berikan kepada aku Lego ya Allah. Ajarkan anak itu supaya mintanya sama Allah. Kau minta sama Allah supaya bapakmu dapat rezeki. Tapi tetap anaknya dikasih tahu, nah yang ngasih itu bukan bapak. Allah huwa razzaq, yang ngasih rezeki itu Allah bukan bapak. Jadi kau minta. Bapak punya duit, kau nggak mau ngasih, kau nggak ngasih sama kau. Tapi kalau Allah, innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Ajarkan kepada anak kita supaya dia minta sama Allah. Tumbuh besar dia punya urusan apa-apa, ya Allah, sama Allah dia minta. Baru setelah itu dia ngomong sama bapaknya, Pak aku kepingin kayak gini, aku sudah berdoa, aku sudah mohon sama Allah. Alhamdulillah nak, terus berdoa jangan berhenti. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau mau minta tolong sama siapa? Sama Allah. Ditanamkan di dalam jiwa anak. Umur Ibnu Abbas pada waktu itu belasan, 11, 12, ya masih anak-anak. Tapi udah mulai disuntik dengan pendidikan seperti ini. Kita kadang-kala kalau punya masalah lari ke orang tua anak-anak itu. Nah kalau kau punya masalah besar, bapakmu mungkin gak bisa bantu, kau ambil uduk, kau sholat, minta sama Allah, minta tolong sama Allah. Kau kan tiap hari mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Saatnya kau tunjukkan permohonanmu kepada Allah, minta tolong sama Allah. Mau ujian, minta tolong sama Allah. Kadang-kala, nah ayo belajar nak, ayo nak. Sebelum belajar ngomong, nah kau minta dulu sama Allah. Mudah-mudahan belajarmu mudah. Mudah-mudahan kau lulus ujian. Yang bisa membuatmu naik itu bukan belajarmu sekarang, bukan. Tapi karena Allah yang memudahkannya untukmu. Ini perlu orang tua mengajarkan hal itu kepada anaknya. Lalu naik lagi kepada iman kepada takdir. Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, andai kata seluruh umat, gambarkan kepada anak kita, andai kata seluruh penduduk Lumajang, andai kata seluruh penduduk Indonesia berkumpul bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu nak, mereka tidak akan bisa melakukan itu.
Nggak bisa. Kecuali kalau Allah mengizinkan hal itu. Nah. Intinya tuh semuanya dari Allah. Nah, kau jangan takut. Kadang-kadang orang kalau sudah mau urusan apa, minta tolong sana, minta tolong. Oke, nggak apa-apa. Tapi kau harus tahu yang bisa memberikan manfaat itu cuma Allah. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Sebaliknya, kata Nabi alaihi wasallam, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalau mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepada ini anak, seharusnya dia ranking 1, seharusnya dia dapat pekerjaan, tapi karena sahib-sahibnya nggak suka, karena bosnya nggak suka, mungkin dia mau dipecat. Katakan kepada anaknya, jangan bosmu, nak. Jangan bosmu, jangan presiden Indonesia. Seluruh presiden berkumpul bersama rakyatnya untuk memberikan mudarat kepadamu, nggak bakal bisa, nak. Urusanmu itu bukan di tangan presiden. Urusanmu itu di tangan Allah Jalla Jalaluhu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat dan kertas itu udah kering. Dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Wahai bocah, kenalkan dirimu kepada Allah di waktu kau senang. Allah akan kenal sama engkau waktu kau susah. Kita ini kadang-kala kalau susah baru sholat malam. Susah, ake utangi, Masya Allah. Nanti anak mau bangun malam, besok anak mau puasa sunnah. Baru rajin mengenalkan diri kepada Allah di waktu susah. Pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, kenalkan dirimu kepada Allah di waktu susah, Allah akan di waktu senang, Allah akan kenal sama engkau waktu kau susah. Kita tahu bagaimana kisahnya Nabi Yunus alaihi salam ketika dia dimakan oleh ikan. Apakah Allah biarkan dia dimakan oleh ikan? Enggak. Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu suara Nabi Yunus diangkat ke langit. Malaikat-malaikat dengar suara itu. Mereka mengatakan, Ya Allah, suara ini biasa diangkat. Suara ini biasa tasbihnya naik ke engkau. Tapi kita nggak tahu di mana tempat dia sekarang. Malaikat nggak ada yang tahu. Kata Allah, aku tahu di mana dia. Maka Allah keluarkan dari perut ikan paus. Apa kata Allah? Falaula an kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata itu Nabi Yunus bukan termasuk orang yang ahli bertasbih, dia akan berada di perut ikan sampai hari kiamat nanti. Maka kita perlu mengenalkan diri kita nih. Kenalkan diri kita. Ajarkan kepada anak kita kayak gitu. Nah, kau kalau lagi senang, kau punya fulus, kau sedekah. Ajarin sedekah anak kita. Ke sekolah kalau ada orang tak punya, kalau mungkin ada rezeki di rumah, nih nak, kita bagi-bagi. Kau mau bagi sama siapa? Mau bagi sama sahib-sahib besok, ya kau kasih di teman-temanmu. Tetangga-tetangga, suruh tuh anak ngirimkan makanan ke tetangga. Ajarin anak kita. Abah kenapa, Abah? Kok suka berbagi? Karena ada anak yang bingung sama bapaknya. Dia ngomong, Abah nggak takut miskin, Mbak? Fulusnya sering dibagikan ke orang. Takut anak. Ya ini diajarkan anaknya. Enggak, kau jangan takut. Kita ini sedang memperkenalkan diri kepada Allah sekarang. Nanti kalau Abah susah, Allah kenal sama kita insyaallah. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang meleset tidak menimpamu, itu memang tidak seharusnya menimpamu. Wa annama wa ma asabaka lam yakun liyukhtir. Yang menimpamu ya udah takdir, nggak mungkin dia meleset. Nggak perlu kau mengatakan andai kata nggak perlu. Udah, ini takdir Allah. Wa alam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Yang namanya kemudahan itu akan datang setelah kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Masih panjang jemaah. Kajian ini tidak boleh berhenti di sini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang jelas para orang tua, para pendidik ketika mendidik anaknya, ingat dia juga harus ada peran mendidik anaknya. Dia harus mendukung peran sekolah. Ada orang tua yang naruh anaknya di pondok. Dia taruh nih anaknya di pondok, Ustaz tolong anak-anak dijadikan hafid. Setelah 2 tahun pulang, Ustaz kenapa anak-anak nggak jadi hafid? Loh, waktu di pondok dia hafid. Kenapa sampai rumah bapak nggak hafid? Kadangkala orang tua tidak urusannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan jamaah. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Soalnya anda lihat sebagian sudah merem-merem ya, Masya Allah. Termasuk dolim ustadznya kalau memaksakan diri. Sedangkan jamaahnya sudah tidur di mana? Nah, saya bisa hubungan dengan nama, pemberian nama yang baik dan benar. Dikhawatirkan nanti namanya baik, tapi penulisannya salah. Jadi seperti Ustaz Fikri Reza itu betul. Nah, ya kalau ini yang jadi masalah, bahasa Arab sama bahasa Indonesia itu beda. Kadangkala Riza kalau bahasa Arabnya Riza. Ro, ya, z, zai sama alif, Riza. Di sini jadi Reza, Reza. Ya nggak apa-apa lah, mau gimana? Kita mau tuntut Ustaz Imron nggak enak kan? Nah, ya memang kadangkala penulisannya yang penting. Di bahasa Indonesia ya ikut dialeknya beda-beda kadangkala. Seperti Ali. Kalau di bahasa Indonesia tulisnya itu Ali, pakai A biasa, padahal Ali itu pakai Ain. Terus gimana sekarang? Ya siapa yang bahasa Indonesia kayak gitu? Tapi sekarang itu udah mulai ada tanda-tanda. Latin itu kalau Ain itu pakai apa? Zal sama Dha itu sudah dibedakan, Ha sama Ha itu sudah dibedakan di penulisan bahasa Indonesianya. Umpamanya banyak orang nulis Muhammad, dulu itu Moh, iya kan? M-O-C-H. M-O-C-H itu mereka CH itu dianggap H sama mereka. Muhammad untuk membedakan H sama H. Wallahu a'lam. Baik, ini ada banyak pertanyaan. Antum dapat dari mana banyak banget ini? Insyaallah. Baik Ustaz, saya mau nanya, kalau akikah rambutnya tidak dipotong boleh apa tidak? Boleh nggak dipotong, tapi disunahkan dipotong rambutnya, kemudian disedekahkan dengan seberat rambut itu perak ya. Karena dulu uangnya itu dinar sama dirham. Nabi menyuruh kita sedekah dengan dirhamnya itu perak. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa, tetap akikahnya sah. Tapi lebih baik dia dipotong rambutnya. Ustaz, mana yang harus didahulukan? Akikah atau kurban? Jika usia anak sudah lewat 1 tahun. Berkaitan dengan akikah dan kurban ini, sebagian ulama mengatakan bisa digabungkan satu amalan dengan 2 niat. Kalau memang pas tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak bisa karena perbedaan sebab. Sebabnya akikah itu kelahiran anak. Kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih secara umum. Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar di sini. Maka tidak bisa digabungkan. Maka ana rasa lebih baik tidak digabungkan. Terus mana yang lebih diutamakan terlebih dahulu? Ketika sudah lewat 1 tahun, ya tergantung waktunya. Kalau punya uangnya itu tanggal 1 Dzulhijjah, ya udah akikah. Antum potong akikah. Mudah-mudahan tanggal 10 antum dapat rezeki bisa kurban. Jangan ditunda. Antum kan udah kelewat nih 1 tahun.
Ketika antum punya rezeki, ya udah antum potong akikahnya. Tapi kalau pas kurban gimana Ustaz? Waktu itu pas kurban, ya antum kurban. Karena kurban ini harinya cuma 4 hari. Kalau akikah antum udah telat, antum besoknya tanggal 17 Dzulhijjah, 30 Dzulhijjah itu masih bisa. Tapi kalau kurban nggak bisa itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bila orang tua dulu tidak mampu untuk akikah, apakah saat anak dewasa harus akikah sendiri? Mana yang didahului? Taib, sama yang lain. Pertanyaan ini harus akikah sendiri? Tidak harus. Tidak harus. Tapi kalau mau akikah sendiri, itu sebuah keutamaan dan kemuliaan. Jadi pendapat yang rajih, akikah itu tidak wajib. Tapi akikah itu sunnah muakkadah yang ditekankan sebagai bentuk syukur kita. Maka kalau antum sudah tua belum akikah, pertanyaan, boleh nggak akikah untuk diri sendiri? Boleh. Karena intinya antum masih digadaikan. Belum selesai penggadaian diri antum, belum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz dulu pernah memakan makanan yang haram. Ustadz dulu pernah memakan makanan yang haram. Mungkin ada yang hilang, saya ini mungkin. Bukan ustadznya makan, mudah-mudahan enggak jemaah. Baik. Ustadz, ini saya tambahkan sendiri ya, mudah-mudahan saya dulu pernah makan makanan yang haram. Dan sekarang mau insaf. Dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada orangnya dan sebagian diberikan kepada orang. Pertanyaannya, apakah taubat tersebut diterima oleh Allah? Barakallahu fikum. Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Alhamdulillah. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Kita ini sudah diciptakan berbuat dosa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laulam tudhnibu, andai kata kalian nggak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan usir kalian semua. Wala jaa biqaumin akharin yudhnibun, Allah akan datangkan orang-orang lain yang berbuat dosa. Fayastaghfirunallah fayaghfir lahum, lalu mereka beristighfar, memohon kepada Allah ampunan dan Allah mengampuni mereka. Masya Allah. Jamaah sudah rebutan apa ini jamaah? Bakpao, masya Allah. Jangan rebutan satu-satu jamaah. Jangan ambil dua. Soalnya ada yang pegang dua, nah lihat ini jamaah. Wahid. Baik. Jadi kita memang udah kodratnya berbuat dosa. Kullu bani Adam khata. Tapi jangan bangga berbuat dosa. Tujuan orang berbuat dosa itu taubat kepada Allah. Allah itu Ghafur, Allah itu Tawwab, Allah itu Rahim. Di sini Allah suka kepada hamba-hambanya yang kembali kepada Allah bertobat ketika berbuat dosa. Maka bagaimana orang ini yang pernah makan haram, pernah ngambil hartanya orang mungkin dulu. Sekarang apa yang harus dia lakukan? Yang sudah dilakukan oleh penanya ini, dia sudah kembalikan itu uang, sebagiannya dia sedekahkan. Syarat tobat itu yang pertama, menyesal. Itu syarat pertama. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Jangan sampai orang menyesal ada orang main judi. Karena kalah terus dia nyesal. Ya Allah, kok kalah terus ya Allah ya. Sambil ngocok dia itu, nyesal dia itu. Tapi nggak dia tinggal, belum tobat dia. Tobat itu menyesal dan meninggalkan. Yang ketiga, berazam, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang keempat, kalau berurusan dengan urusan manusia, di sini kita harus mengembalikan. Kita harus minta maaf, minta dihalalkan. Jadi ya penanya ini, kalau 3 hal yang pertama tadi sudah terkumpul di dirinya, kemudian dia tambahin lagi dengan mengembalikan uang-uang itu kepada pemiliknya,
Mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bagaimana kita menyikapi dalam mendidik anak bila terjadi ketidaksamaan visi atau ketidaksamaan pandangan agama antara suami dan istri? Ya, ini permasalahan. Awal permasalahan ini sebenarnya bermula dari pernikahan keduanya. Kan mereka menikah tadi gara-gara senang aja. Padahal visi dan misi keduanya beda dalam masalah agama. Ini orang tua yang laki kepingin ini, yang perempuan kayak gini. Ingat, yang menjadi pemimpin di rumah adalah bapak. Sang istri kalau melihat, Ustaz gimana pandangan suami anak ini duniawi Ustaz. Ya, istri bagaimana membujuk suaminya. Dia bujuk suaminya ini, kasih pengarahan supaya menyamakan visi dulu. Jangan sampai orang tua yang satu dorong, yang satu narik. Kesian sama anaknya. Ada orang tua yang tidak pernah satu kata, maka satu harus ngalah supaya anaknya tahu siapa yang harus aku taati. Jangan sampai bapak melarang, ibu nyuruh. Bapak umumnya ngomong, nak kau jangan main game. Sudah, bapaknya pulang lihat anaknya main game. Nah, bapak kan udah ngomong jangan main game. Tadi sama ibu disuruh main game karena ibunya mau nonton film. Anaknya disuruh main game. Di mana pak? Katanya. Itu anak-anak kesian. Jadi memang harus ada persamaan visi dan misi, kemudian harus saling legowo, harus ada yang mengalah sambil terus memberikan arahan yang baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar orang tua menanggung dosa anaknya kalau anaknya laki-laki sampai balik, kalau perempuan sampai ia dinikahkan oleh ayahnya? Jazakallah khair. Orang tua menanggung dosa anaknya sampai balik. Ingat, anak itu tidak berdosa sebelum balik. Iya kan? Rufi al-qalam an salat, pena itu diangkat dari 3. Anis sabi hatta yahtalib, dari bocah sampai dia balik, mimpi. Kalau sebelum itu nggak dosa. Maka kalau dikatakan yang menanggung dosanya orang tuanya, enggak. Tapi kalau anak itu berbuat salah, memang orang tuanya bertanggung jawab. Mungkin perbuatan anak itu tidak bisa disebut dosa. Umpamanya anak lempar-lemparan batu sampai kaca mobilnya orang pecah. Siapa yang tanggung jawab? Bapaknya. Jangan tanya sama anaknya, nggak ada urusan anak, kata bapaknya. Dia belum balik, belum berbuat dosa. Ya enggak, memang yang dilakukan itu tidak bernilai dosa, betul. Tapi tetap ada pertanggungjawaban dari orang tua. Kalau seperti itu, iya benar orang tua yang bertanggung jawab. Anak itu sampai balik umpamanya, kalau sudah balik itu akan jadi dosa buat anaknya. Sebelum balik tidak disebut dosa, tidak dicatat sama malaikat dosa. Adapun yang wanita perempuan sampai ia dinikahkan oleh ayahnya, ya enggak ya, cuma seperti ini. Orang tua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat oleh Allah tentang anak-anaknya. Kalau anaknya nggak sholat, bapaknya akan ditanya, anakmu kok bisa nggak sholat? Atau sang anak ketika ditanya, kenapa nggak sholat? Bapakku nggak pernah ngajarin aku sholat ya Allah. Maka bapaknya jangan berharap masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan bakal dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Tuh anak-anaknya, istrinya. Istri nggak karu-karuan, yang ditanya siapa? Suaminya. Ketika aku sudah mendidik, ya sudah berarti. Makanya kalau umpamanya di sebuah kota ada kerusuhan di polsek sini, yang ditanyai siapa? Kapolresnya. Yang dicopot siapa? Kapolresnya dicopot.
Karena ini di bawah tanggung jawabmu. Kenapa itu bisa terjadi? Begitu pula para suami. Pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban tentang istri-istri. Masya Allah jemaah. Ana senang lihat antum sebagian minum air, sebagian minum susu. Susu apa? Kedelai, Masya Allah. Ana minum air katanya. Nah, Masya Allah. Baik, ini berkaitan dengan pertanyaan ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya kalau kita bekerja yang kepemimpinannya orang kafir? Jadi begini, hubungan kita, interaksi kita sama orang kafir, sama orang non-muslim itu udah diatur oleh Allah. Al-Maidah 51 jelas. Antum baca surat Al-Mumtahanah. Ya, Al-Mumtahanah Ustaz. Allah mengatakan, apa kata Allah? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jelas nih, hubungan muamalat orang kafir yang tidak memerangi kita harus baik sama mereka. Baik dalam artian muamalat, kita tidak mendolimi mereka, enggak. Kita punya tetangga non muslim, enggak masalah. Tapi cinta enggak. Kau benci sama orang kafir, benci. Aku enggak mau sembunyi-sembunyi. Bahkan orang kafir benci sama kita. Iya, kalian benci sama kita. Kau tahu dari mana aku benci sama kau? Allah yang cerita sama kita. Allah yang cerita. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah mengatakan qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Nampak dari omongan-omongan orang kafir itu, nampak kebencian mereka sama kita, dan yang disembunyikan di hati mereka jauh lebih besar. Itu jelas. Ini berkaitan sama orang kafir. Iya, kita bekerja sama orang kafir nggak apa-apa. Kita punya bos orang kafir nggak apa-apa. Di masa sahabat ada sebagian sahabat yang kerjanya sama orang Yahudi. Karena Yahudi punya kebun, mereka kerja. Ali bin Abi Thalib pernah kerja sama orang Yahudi. Nah, pimpinannya orang Yahudi, tapi itu urusan kerja, nggak ada masalah. Tapi dalam hati kita tetap menyimpan kebencian kepada dia dan kepada kekufuran dia. Benci, nah, nggak ada orang yang bisa menghalangi kebencian kita kecuali kita sendiri. Kita anak nggak mau benci, ya sudah engkau. Dalam artian nggak ada kekuatan pemerintah, kekuatan hukum yang bisa membuat antum tidak boleh benci. Nggak bisa, urusan hati ini. Ana suka sama fulan, ana nggak suka sama fulan, apa urusannya antum? Nggak bisa. Ini urusan agama ana yang disebut dalam akidah al-wala wal bara. Kita berlepas diri dan kita memberikan loyalitas kita kepada siapa? Kita berlepas diri daripada orang-orang kafir dan kekufuran mereka. Ingat, orang-orang kafir dan kekufuran mereka, dan kita memberikan loyalitas kita kepada orang-orang yang beriman dan kepada keimanan mereka. Kita loyal. Jadi kalau bekerja kepada pemimpin kafir ya nggak masalah. Tapi antum jangan milih pemimpin yang kafir. Antum kerja di perusahaan yang punya non muslim misalnya, antum jadi anak buah, ya nggak masalah. Mau gimana lagi? Antum bekerja di situ. Tapi jangan memilih sama orang kafir. Dan antum nggak boleh cinta sama dia. Bagaimana menghadapi suami yang tidak soleh? Ya cari yang soleh. Kan memang kita disuruh cari yang soleh. Perintahnya itu kalau mau nikah cari yang soleh. Jangan, kecuali nih yang tanya ini dipaksa. Ada kan anak yang dipaksa. Dalam artian sama orang tuanya apa istilahnya? Dijodohno. Karena dia berbakti sama orang tuanya lalu dia kawin. Ternyata suaminya nggak soleh, ya kita bicara nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya ini orang itu pilihanmu, kau memang yang seneng sama dia, dulu kau nggak soleh juga, tapi ternyata sekarang kau soleh melihat suaminya nggak soleh, padahal dulu sama-sama nggak soleh gitu. Mereka jadi mau. Tapi kalau orang yang soleh kan nggak mau dengan yang tidak soleh, cuman. Maka sekarang bagaimana menghadapi suami yang tidak soleh? Lihat. Kalau itu memang pilihanmu, mungkin kau salah pilih. Mungkin kau dulu menikah dengan dia dengan melakukan dosa sebelumnya.
Ada orang yang sudah pacaran-pacaran, yang sudah jalan kemana-mana, akhirnya baru kawin. Maka kau harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa masa lalu. Kemudian diperbaiki, suaminya diperbaiki, bisa berubah insya Allah. Kalau mungkin suaminya ya kasar ngomongnya, ya berusahalah. Kita yang berlemah lembut, ibu yang berlemah lembut kepada suaminya, diajak suaminya sholat. Kalau nggak sholat, dididik suaminya. Kalau terakhir suaminya memang nggak bisa, ya itu pilihan kita. Kita mau tetap bersama dia atau kita mau berpisah nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Untuk nama kunyah mungkin ini. Karena pakai qaf di sini jemaah. Kunyah itu pakai kaf. Jika anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki, seorang ibu harus memakai nama kunyah yang mana? Yang lebih utama pakai anak laki-laki. Anak yang pertama sebenarnya. Sebenarnya bebas kalau mau pakai yang mana. Orang nggak punya anak mau pakai kunyah juga nggak apa-apa. Sampai ada seorang sahabat masih kecil, punya burungnya mati. Nama burungnya itu burung Nughair. Sama Nabi SAW, anak kecil ini dikasih kunyah, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair, oleh burung kecil? Dipanggil kasih kunyah. Maka mau pakai kunyah, tentunya anak pertama sebenarnya, karena kita nggak tahu apa akan ada anak kedua. Wallahu a'lam. Tapi kadang-kala orang itu sebelum lahir anaknya sudah pakai kunyah, ya nggak masalah juga. Umpamanya fulan Abu Ja'far, anaknya keluar Fatimah, padahal dia kepingin kasih nama Ja'far, tapi ternyata perempuan, ya nggak apa-apa, dia tetap dengan kunyahnya Abu Ja'far, nggak masalah, tidak ada masalah. Kalau di Lumajang, kunyah ini syariat Islam. Nah, para ulama menjelaskan disunnahkan kunyah itu berdasarkan hadis ini. Tapi kunyah ini sebenarnya juga kebiasaan masyarakat. Di Jawa itu kunyah ada apa enggak? Ada aja. Saya pernah di SD itu punya teman, bapaknya namanya Pak Inten. Ibunya Bu Inten. Anak saya bingung, bapak sama ibumu kok sama namanya sih? Pak Inten sama Bu Inten. Ternyata anak yang tertua namanya Inten. Jadi dipanggil Pak Inten, Bu Inten. Itu ada di Jawa. Itu kunyah namanya. Cuma kalau bahasa Arab pakai abu sama ummu. Kalau bahasa Jawa embu, mbok sama apa? Embu itu Madura kan? Iya, embu Madura. Nah, embok sama apa umpamanya, itu ada, kunyah itu ada di masyarakat kita dan dipakai sampai hari ini. Itu panggilan kehormatan. Makanya kita kalau mau manggil fulan nggak panggil namanya, panggil Pak, Bapak fulan, Ibu fulan, Ummu fulan, Abu fulan, seperti itu. Aisyah radhiyallahu taala anha nggak punya anak, dia kepingin pakai kunyah. Maka dia minta izin kepada suaminya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, boleh nggak aku pakai kunyah dengan nama keponakanku? Siapa keponakannya? Anaknya Asma, Abdullah bin Zubair. Kata Rasul, nggak apa-apa. Akhirnya kunyahnya Aisyah Ummu Abdillah. Padahal nggak punya anak namanya Abdullah. Tapi dia kepingin punya kunyah, nggak apa-apa, itu termasuk sunnah. Barakallahu fikum. Nah, mana yang paling baik, menyekolahkan anak di sekolah Islam yang belum kenal sunnah tapi tahfidnya bagus, atau di sekolah yang lumayan mendekati tapi tahfidnya kurang? Jadi jamaah, kurang lebih lah, kita ini sekarang di negeri kita sedang menuju Islam yang kafah, insya Allah. Jadi sekolahan-sekolahan yang ada itu semuanya sedang bergerak menuju ke sana. Kita memang orang tua harus milih mana yang harus kita pilih. Antum lihat yang terbaik buat anak antum. Karena kondisi sekolahan itu beda-beda.
Ada orang sekolah yang bagus, Islamnya udah bagus Ustaz, tapi jauh Ustaz. Akhirnya anak sampai rumah teler, bapaknya nggak bisa antar jemput umpamanya. Lihat kondisinya. Kalau memang karena urusan tahfidz, oke, kita juga ingin tahfidz, tapi kita juga ingin adab. Tadi kita katakan ada orang yang tahfidz Qur'annya bagus, tapi adabnya, amalan-amalan sunnahnya kurang bagus. Sedangkan kita harus kafah Islam ini. Maka antum lihat mana yang lebih baik. Karena lihat kalau memang tadi yang tahfidznya kurang, kita bisa genjot di tempat lain. Artinya anak kita sekolah di situ, dia dapat pendidikan agama, pendidikan tauhid, keimanan yang benar. Tahfidz sore anak panggil guru. Bisa nih kayak gini nih modelnya. Untuk menambahkan yang kurang. Jadi ditambahin di luar itu bisa. Antum lihat. Ana dapat kue-kue yang enak dan kesukaan anak-anak dari acara pembukaan bank. Apa yang harus Ana lakukan dengan kue-kue itu, Ustaz? Banknya persis berdempetan dengan tempat tinggal Ana. Jadi jemaah, wallahu a'lam. Lebih warok antum meninggalkan itu. Tapi saya sebagai ulama mengatakan kalau itu pemberian nggak ada masalah, tapi lebih wara antum kasihkan kepada yang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi antum tanyakan kepada Ustaz, ada Ustaz Imron di sini, tanyakan sama beliau. Ana nggak tahu, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, saya pendosa besar. Semua dosa-dosa aku pernah lakukan dan sekarang aku ingin bertobat, kembali ke jalan yang benar. Dan pertanyaannya, bagaimana cara untuk saya kuat, iman kuat? Saya kuat iman, kuat nafsu dan berbakti kepada orang tua. Kuat iman dan kuat menahan nafsu. Nah, kuat menahan nafsu dan berbakti kepada orang tua. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Allahu Akbar. Yang pertama, tadi Anda sampaikan kita ini pelaku dosa. Cuma orang lain gak tahu dengan dosa kita. Itulah rahmat Allah. Kita bisa kumpul di sini karena dosa kita gak kelihatan. Andai kata setiap kali kita berbuat dosa kelihatan di tubuh kita, gak ada yang bisa kumpul di sini. Karena kita banyak dosanya semua. Maka kita bersyukur Allah menutupi dosa kita, membuka pintu taubat bagi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka bagi pelaku dosa besar ini, bagaimana supaya dia kuat iman? Yang pertama, dia harus cari lingkungan yang baik. Karena biasanya pengaruh lingkungan, sohib-sohibnya gak benar, dia tinggalkan. Dia cari tempat yang baik. Setelah itu dia mulai belajar. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Dimanapun dia berada, dengar azan, berangkat ke rumah Allah. Nih langkah-langkah kita ini mudah-mudahan menguatkan kita. Nasihat-nasihat diamalkan. Kebanyakan kita ini nggak istiqomah karena ada nasihat kita tinggalkan. Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tathbita. Andai kata tuh orang-orang setiap mendengarkan petuah-petuah nasihat itu diamalkan. Kebanyakan kita datang pengajian itu untuk menambah wawasan, bukan untuk mengamalkan. Itu penyakit. Orang datang untuk apa? Untuk menambah wawasan. Kita belajar agama itu bukan seperti pelajaran IPS. Oh, ternyata ada pulau kecil, itu kan untuk wawasan. Tapi Islam ini untuk diamalkan. Jangan jadi orang yang ilmunya banyak tapi tidak mengamalkan ilmunya. Oh, hadisnya banyak, ayatnya banyak, tapi nggak ada yang diamalkan. Bukan. Maka kata Allah, andai kata tuh orang-orang mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairan lahum, itu pasti akan lebih baik buat mereka, wa asyadda tathbita, dan itu akan lebih meneguhkan mereka istiqomah. Maka tadi antum berusaha untuk nasihat-nasihat diamalkan, cari teman baru, berdoa terus, minta sama Allah, istighfar yang banyak ya.
Mudah-mudahan dengan cara seperti itu antum bisa istiqomah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana mendidik anak yang temperamental? Iya, anak-anak itu dari satu rahim kadangkala tabiatnya beda-beda. Maka orang tua tidak boleh menyamakan dalam mendidik anaknya. Yang satu dikasih permen nurut, yang satu dikasih permen gak mau. Dikasih gak mau. Bagaimana caranya? Beda. Yang satu kasih permen, yang satu dikasih pecut. Kasih pecut, iya baru mau dia. Ada anak yang seperti itu. Maka orang tua harus paham dengan tabiat anak-anaknya. Yang ini temperamental, gimana? Antum berusaha menjaga dia. Jangan sampai dia dipicu kemarahannya. Kadang-kala ada orang tua yang suka meledek anaknya. Ada orang tua. Oh, lihat, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Anak itu marah dikasih. Ibu seharusnya mendoakan anaknya, malah ketika anaknya jatuh, oh rasakno gitu. Rasakno. Ada orang tua seperti itu. Anak itu akhirnya menyimpan kebencian kepada orang tua. Jangan. Maka bagaimana mendidik? Ya tadi dengan cara yang lembut sama anak dia. Berusaha kalau anak itu marah, orang tua tahu anaknya ini marah, maka orang tua jangan marah karena nggak berguna. Orang tua yang harus sabar menghadapi anak itu. Kemudian sambil didoakan, diruqyah anaknya seperti doa Nabi buat Hasan dan Husain, u'idukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Baik. Maksudnya tergadaikan atau digadaikan? Ini ada khilaf di antara para ulama. Di antara yang memaknai rohina itu, jadi anak itu tidak bisa memberikan syafaat buat orang tuanya pada hari kiamat. Ini salah satu makna tergadaikan. Tapi makna itu oleh sebagian ulama dinafikan. Enggak, tergadaikan maksudnya itu hanya untuk penekanan syariat akikah itu. Kalau syafaat insya Allah tetap anak bisa memberikan syafaat buat orang tua. Tapi untuk penekanan seperti sesuatu yang digadaikan, sehingga engkau tidak bisa mengambil manfaat dari anak itu kan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anak membawa rizki sendiri. Kadang dikaitkan dengan wetonnya. Wetonnya seperti pon, wage, paing, kliwon, legi, ya legi. Terkadang disambung ke watak anak itu. Apakah ini termasuk syirik? Kalau dikatakan syirik bukan sih, tapi ini sebuah khurafat. Meyakini sesuatu yang Allah tidak membuat di situ sesuatu yang ada sebagai tanda, itu Allah nggak jadikan itu tanda. Pon, pon akhir cekini, ruto kondi, nggak seperti itu. Dan ini sisa-sisa dari tradisi peradaban Hindu-Buddha. Kita harus sama-sama meyakini memang betul Indonesia sebelum Islam datang itu Hindu-Buddha. Jadi banyak warisan-warisan Hindu-Buddha itu yang masih di masyarakat ada. Tradisi di dalam Islam tidak diperangi selama tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan al-ada muhakkamah, kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai standar selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah berseberangan dengan syariat, mana yang kita dahulukan? Tradisi apa syariat? Ya syariat lah. Jadi yang seperti ini nanti mungkin bisa mengantarkan kepada syirikan, mungkin ketika dia meyakini. Jadi ketika kena musibah, oh iki gara-gara lahiri pon, coba lahiri wagi, tidak apa-apa. Nah, ya enggak seperti itu. Jadi ini ya keyakinan yang perlu diperbaikin. Dulu di Indonesia ini rame jamaah. Tahun berapa ya? Yang ramalan ketik rek apa? Tanggal rek spasi tanggal lahirmu nanti akan dapat. Kamu tidak cocok kerja di air. Kamu cocok kerja di api. Allah, suruh daging dagang sate umpamanya. Di air. Jadi ada yang seperti itu. Ya enggak, itu termasuk sebab-sebab yang tidak di Allahu a'lam bishawab.
Nah, ini ada pertanyaan, sebaiknya pendidikan seks pada anak diberikan pada usia berapa? Wallah jamaah, pendidikan yang seperti ini kenapa sekarang dibicarakan? Kenapa dulu nggak dibicarakan? Karena alhamdulillah dulu itu sarana untuk berzina itu sulit. Sekarang di mana-mana tayangan itu mengajak orang berzina. Kadangkala antum lihat iklannya chat besar, perempuan pakai rok terbelah. Opo urusan di chat di wong wedok iki. Jadi kalau seperti itu kita lihat. Nah, kulkas, iklannya kulkas wanita. Dan ini memang sarana menarik orang untuk berzina. Makanya jangan antum heran kalau ada anak SMP memperkosa anak SD. Anak SD memperkosa anak SMP, terjadi di negeri kita. Kenapa terjadi? Karena kita memang membuka peluang mereka untuk melakukan hal itu. Ini kita tidak bicara pendidikan seks. Memang sudah diajarin mereka melakukan hal itu. Na'udzubillah min dzalik. Orang tuanya nggak perhatian sama anaknya. Kemana bapak ibunya? Wallah, anak ketika baca di koran ada 7 anak yang memperkosa satu siswi umur 13 tahun. Salah satu yang merkosa itu umur 9 tahun, anak SD. Antum bisa bayangkan. Mau belajar pendidikan seks, tuh anak umur 9 tahun sudah memperkosa. Karena sarananya memang na'udzubillah. Orang tua kadangkala membiarkan anak kecil itu pakai celana pendek keluar rumah. Iyalah, Ustaz masih belum balik. Iya. Sekarang sudah rusak nih pemikiran orang-orang. Maka kita harus hati-hati sama anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau bicara pendidikan saya kayaknya nggak perlu. Bapak-bapak dulu waktu kok bisa punya anak, Pak? Belajar seksnya di mana? Nggak ada belajar. Di sekolah nggak pernah belajar. Tahu ya apa? Itu naluri, nggak perlu diajari. Betul jemaah. Sekarang yang ada na'udzubillah. Kemarin ketika hari Valentine, antum melihat Menteri Kesehatan yang bagi-bagi kondom gratis. Beli coklat, hadiahnya kondom. Na'udzubillah. Itu yang terjadi di negeri kita. Maka jangan bicara masalah pendidikan. Bagaimana menyelamatkan anak kita dari yang seperti itu. Dan harus bersama-sama jemaah. Nggak sendirian kita. Itu iklan-iklan di jalan, iklan-iklan di TV. Na'udzubillah min dzalik semuanya jemaah. Nah, hukum mencukur dan mentahnik pada anak ini. Ini mencukur tadi udah dibicarakan. Masalah tahnik memang sebagian ulama menyatakan itu sunnah. Sebagian yang mengatakan itu sunnah untuk cari barokahnya Rasulullah SAW pada waktu beliau hidup. Yang lainnya enggak. Tapi sebagian mengatakan tidak. Itu memang ada manfaatnya tahnik itu buat anak. Sehingga anak itu bisa ngecap-ngecap seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bagaimana? Ini kayaknya pertanyaan terakhir jemaah. Anak kok kesel ya. Baik, pertanyaan terakhir. Bagaimana sikap seorang istri yang sudah menasihati suaminya agar tidak bekerja di jalur riba, tapi tetap beralasan belum nemu pekerjaan yang lain? Kalau antum meninggalkan riba karena nemu pekerjaan lain, berarti antum meninggalkan riba bukan lillahi ta'ala. Kenapa antum meninggalkan riba? Ono kerjaan lain, lidah ono ya tetap di situ. Kan seperti itu. Padahal kita meninggalkan riba itu bukan ada pekerjaan lain, karena memang Allah nyuruh kita. Di surat Al-Baqarah ayat berapa? 178 atau 187. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ingat, ya ayyuhalladzina amanu. Sama seperti yang di Al-Maidah 51. Supaya anak ingin memahamkan, orang jangan cuma ribut Al-Maidah 51. Yang lainnya nggak diributkan, kita meninggalkan yang lainnya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Nih, yang pertama takwa sama Allah. Dan tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kalian beriman. Allah mengatakan ini iman, yang bicara masalah iman, bukan bicara masalah ada pekerjaan nggak ada pekerjaan. Kau di perut ibumu nggak bisa kerja, Allah kasih makan. Allah kasih makan sama kau. Apa sekarang setelah engkau tobat meninggalkan yang haram, Allah nggak akan kasih makan sama kau? Itu suudzon kita sama Allah, husnudzon sama Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu bima syaa. Kata Allah, aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dia terserah berprasangka apa kepadaku. Kita husnudzon sama Allah, kita tinggalkan yang haram, Allah nggak akan kasih. Kita diuji, iya mungkin setelah meninggalkan yang haram nggak dapat kerjaan, tambah susah hidupnya. Diuji, engkau meninggalkan itu karena Allah atau karena pekerjaan lain? Maka tinggalkan karena Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jemaah, itu yang menutup acara kita. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Bagi yang sudah nulis soal nggak dijawab, ana mohon maaf. Bisa ditanyakan kepada Ustaz Imron yang ada di sini dan Ustaz-Ustaz yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga ceramah ini menyejukkan hati dan menguatkan iman kita. Jazakumullahu khairan telah menonton. Yuk, like, share, dan subscribe channel ini agar Allah membalas kebaikanmu. Follow kami juga di media sosial lainnya. Link di deskripsi ya. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.